Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan saya Dedi Setiawan, HRD Learning and Development Specialist. Kali ini saya mau bantuin kamu buat yang persiapan interview Alfamart Indomaret. Insya Allah sih kalau kamu pakai template interview ini dijamin lulus ya. Kemarin sempat ngobrol sih sama HRD-nya. Nih, langsung aja ada 15 pertanyaan yang kamu harus jawab. Bisa aja muncul cuma 7, muncul cuma 6 gitu ya. Tapi saya kasih semuanya biar kamu ada gambaran. Well, nomor pertama, bisa deskripsikan diri Anda. Ini sama sebenarnya dengan pertanyaan silahkan kenalkan diri Anda. Nah, Indomaret dan Alfamart itu kan masuk di pelayanan ya. Jadi kuatin kamu nih di keahlian pelayanannya. Ditambah bisa komputer dikit-dikit juga. Untuk apa sih? Untuk jadi kasir. Kadang-kadang pramuniaga itu bisa jadi kasir kalau pas kasirnya libur atau pas kasirnya shift siang gitu ya. Jadi memang sering ganti-gantian. Dan di Indomaret atau Alfa ini juga butuh teliti buat ngitung barang di toko. Nah, karena interview ini ibarat kamu lagi jualan produk, kamu salesnya, kamu produknya, dan akhirnya pembelinya. Maka 3 cara. Yang pertama adalah ceritakan 5 biodata kamu adalah nama, usia, lulusan, domisili, dan pendidikan. Kedua itu jual kelebihan kamu, tadi juga pelayanan, teliti, detail, menggunakan komputer juga basic bisa lah ya, sama komunikasi, sama kalimat penutup. Langsung aja, jawaban silahkan kenalkan diri Anda atau deskripsikan diri Anda. Baik Pak Dedi, terima kasih. Jangan lupa untuk smiling voice, ngomongnya sambil senyum agar terlihat ramah. Karena namanya jiwa pelayanan, yang dicari adalah orang-orang yang ramah. Kayak gini ngomongnya sambil senyum ya. Oke, kita ulangi. Jawaban silahkan kenalkan diri Anda. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Andi Budianto. Saya fresh graduate SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah, jurusan IPA. Saat ini usia 19 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Meskipun saya fresh graduate, namun selama sekolah saya aktif Pak dalam meningkatkan keahlian saya, terutama keahlian pelayanan, ketelitian, dan komunikasi melalui banyak proyek, yaitu saya aktif mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL atau biasa disebut magang sebagai penugasan sekolah. Di sana saya terbiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada atasan saat PKL, terbiasa teliti dalam membantu atasan untuk menginput data di Microsoft Office terutama Excel, terampil dan cekatan untuk membantu melayani kebutuhan user selama PKL, terampil berkomunikasi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini terbukti Pak dengan hasil nilai PKL saya adalah sempurna, yaitu 89,90. Demikian perkenalan ini dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima menjadi pramuniaga atau kasir di perusahaan Bapak. Terima kasih. Jadi begitu, karena kebanyakan lulusan SMA yang dicari, maka saya contohkan yang SMA. Nah, yang S1 videonya di atas seperti ini, kamu bisa contoh atau nanti next saya buatkan ya. Atau kamu bisa baca juga di kolom komentar. Kalau kamu nggak PKL bisa pakai organisasi, bendahara kelas, tugas guru. Contohnya di kolom komentar, kamu nanti bisa jawab ya, kamu bisa baca. Well, sebutkan kelemahan atau kelebihan Anda. Ini pertanyaan yang kedua. HRD itu pengen melihat kamu sesuai nggak sih sama kebutuhan jabatan pramuniaga atau kasir gitu ya. Sehingga pastiin kamu ngejelasin kelebihan yang ngedukung dunia pelayanan. Kalau bisa dikasih buktinya, HRD biar tambah yakin karena kan baru pertama kali kenal kamu. Yang kedua, begitu juga kelemahannya, hindari yang merugikan perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan seperti gerusa-gerusu, pelupa, nggak bisa adaptasi, mudah panik, pemalu. Itu semua jangan disebutin karena itu nggak cocok untuk dunia Indomaret. Well, sebutkan kelebihan Anda gitu ya. Baik Pak, kelebihan saya adalah memiliki jiwa pelayanan yang tinggi. Dari SMP bahkan SMA ini saya terbiasa membantu melayani teman-teman kelas saya dalam memahami pelajaran saat mereka tidak bisa mengikuti materi guru. Tidak hanya itu, saya terbiasa melayani siswa-siswi dan guru dengan aktif menjadi anggota organisasi pramuka. Saya yakin jiwa pelayanan yang saya miliki
miliki ini akan memberikan dampak yang baik bagi pelayanan dan nama baik Indomaret atau Alfamart ke depannya karena akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Kelebihan saya kedua adalah mudah beradaptasi dan komunikasi yang baik, Pak. Hal ini nantinya akan bermanfaat dalam melayani pelanggan toko dan akan membantu meningkatkan kerjasama tim yang baik karena komunikasi internal tim yang solid dan adaptasi yang baik. Jika tim solid, target penjualan toko pun akan mudah tercapai. Sedangkan kelemahan saya adalah belum memiliki pengalaman kerja resmi di sebuah perusahaan, Pak. Inilah sebabnya saya aktif dalam menyiapkan keahlian di atas untuk melamar sebagai pramuniaga ataupun kasir, termasuk mengikuti kelas-kelas pelatihan online dan offline tentang service excellence atau dunia pelayanan. Selain itu, kemampuan bahasa asing saya kurang fasih. Target saya jika saya sudah memiliki penghasilan sendiri, saya akan mengambil les bahasa. Saya berpikir bahasa ini penting ya, Pak, apalagi saya akan bekerja di dunia pelayanan yang bisa jadi pelanggan saya berasal dari mancanegara. Nah, itu biasanya dia minta 2 atau 3. Di sini saya sebutin 2, teman-teman ya. Mudah-mudahan ngebantu banget kamu udah pakai ada template ini kayak gitu. Well, apa yang kamu ketahui tentang pramuniaga? Ini pertanyaan ketiga. Nah, karena HRD itu pengen tahu pola pikir diri kamu terkait tentang posisi ini. Jangan-jangan kamu ngelamar nggak ngerti lagi posisinya apa. Makanya kamu harus tahu pramuniaga atau kasir itu apa. Untuk melihat kesungguhan dan kedewasaan kamu, HRD itu pengen memastikan tinggal moles aja gitu loh. Bukan anak baru aja yang nggak tahu apa-apa. Ini pasti berat buat HRD sebutin kan. Jadi sebutin 3 hal ini. Pramuniaga atau kasir itu masuk dalam dunia pelayanan, ya kan? Sebutin sekilas job desk-nya kasir sama atau pramuniaga. Sama terakhir tuh sebutin skill yang dibutuhkan pramuniaga atau kasir. Nah, contohnya begini. Bagi saya, pramuniaga atau kasir adalah sebuah tindakan pelayanan kepada pelanggan untuk mengedukasi atau membantu, membimbing dan menyelesaikan masalah yang pelanggan hadapi dengan pelayanan sebaik mungkin demi kepuasan pelanggan yang nantinya berdampak pada loyalitas pelanggan kepada perusahaan sehingga keuntungan perusahaan akan terus meningkat. Detailnya, Pak, menurut saya pramuniaga atau kasir akan bekerja sama dengan anggota toko lainnya untuk meningkatkan penjualan harian toko dengan menawarkan, membagikan brosur, dan teliti menjaga barang yang ada di toko agar tidak hilang serta menjaga kualitas produk tetap baik atau tidak rusak. Sehingga penting sekali bagi pramuniaga atau kasir memiliki keahlian pelayanan prima, teliti, mampu mengoperasikan komputer, cekatan, dan komunikasi serta adaptasi yang baik. Demikian, Pak. Nah, jadi gitu teman-teman ya apa yang kamu ketahui. Oke, langsung pertanyaan ke 4. Ini pertanyaan yes no sih. Yang wajib kamu jawab harus yes, nggak bisa no. Pertama, barang yang hilang di toko kamu siap nanggung. Nah, karena ketentuannya begitu, jadi mau nggak mau kamu wajib nurut ya. Tenang aja, akan dibagi seluruh personel toko kok. Jadi nggak sendirian kalaupun ada ruginya nanti. Contoh, ada mie goreng hilang 1, ya udah itu dibagi beberapa orang di toko. Biasanya satu toko itu 7-10 orang ya di satu toko. Tapi ya jangan sampai hilang sih, mudah-mudahan, karena itu tanggung jawab kamu kan nanti. Jadi cara ngejawabnya tentu siapa, karena hal tersebut bagian dari tanggung jawab saya menjaga toko. Terus pertanyaan selanjutnya, penampakan tidak sesuai KTP nggak apa-apa emang gitu kan. Jangan khawatir, nanti kamu tetap di tempat yang sesuai KTP biasanya, tapi kadang diminta perbantuan buat buka toko di daerah lain. Contoh, kamu di Jakarta Barat, diminta bantuan dibuat Jakarta Selatan buat seminggu. Bilang siap-siap aja deh pokoknya. Saya siap, Pak, saya bisa kos ke depannya. Itu contoh. Kamu siap kerja shifting? Nah, karena Alfa di Infomaret itu juga ada yang 24 jam dan yang nggak 24 jam juga. Dari jam 6 pagi sampai jam 2.22 udah tutup. Jadi kalian kerjanya wajib shifting, teman-teman. Saya siap, Pak, kerja shifting gitu. Jadi jawabannya harus yes, nggak bisa no. Liburnya nggak Sabtu Minggu nggak apa-apa. Jadi karena shifting, jadi liburnya nggak menentu. Bisa aja Senin sama Kamis, Kamis sama Rabu, ngacak gitu. Tapi bisa dempet juga sih. Cara ngejawabnya, siapa nggak apa-apa, terpenting ada waktu istirahat gitu kan. Siap kerja melebihi jam kerja atau lembur? Nah, kenapa sih kalau sering lembur di Alfa atau di Indo itu? Datangnya barang ke toko itu kadang nggak bisa diprediksi, teman-teman. Jadi bisa aja pas kamu pulang, mobil barang datang. Atau setiap bulan sekali ada namanya stock of name. Atau ngitung barang, itu kamu dijamin nggak tidur. Karena ngitung semua barang toko di malam hari. Biasanya mulai jam 8 malam sampai jam 7 pagi. Kamu ngitung itu, so isi toko itu mulai barang yang terkecil sampai tergede kamu harus hitung, kamu harus cari, nggak boleh ada yang minus karena itu akan dicocokin stok yang ada di komputer sama aslinya
cocok nggak gitu ya. Jangan-jangan IC OCA 2 di komputer ternyata aslinya itu cuma satu, karena satunya kamu minum lupa bayar. Nah itu di audit namanya ya, stop of name namanya. Ada juga perubahan harga setiap sebulan 2 kali. Jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 itu beda harga, tanggal 16 sampai tanggal 31 itu beda harga, dan itu lembur juga. Belum lagi pas lebaran, Natal, pengunjung membludak. Jadi cara ngejawabnya adalah saya siap Pak, karena sebagai bentuk loyalitas saya. Terus selanjutnya, kalau pas jadi kasir uang nggak sesuai dengan jumlah belanjaan wajib nombok, emang siap. Nah jadi kadang pas kamu menjadi kasir tuh ya, baik pria atau wanita, uang di laci itu gak sesuai sama nilai belanjaan total hari itu di komputer. Jadi kasirlah yang nombok. Namun jika lebih ya diberikan ke perusahaan. Tentu siap Pak, karena merupakan tanggung jawab saya agar teliti dalam melayani pelanggan. Ini pertanyaan wajib dijawab yes, gak bisa no. Paham ya? Well, pertanyaan ke-10, wah udah banyak banget ya. Jika suatu saat ditempatkan bagian lain, apakah bersedia? Kamu siap kalau ditempatin atau mutasi daerah lain? Nah, HR itu cuma pengen tahu kamu pribadi yang nurut nggak sama perusahaan, bisa disetir nggak sama perusahaan, atau pribadi yang membangkang. Jadi sebaiknya kamu iya aja dulu. Masalah mau atau nggak mau gampang asal udah diterima ya. Jadi yang penting yes aja dulu dah, udah. Contohnya adalah tentu saja saya siap Pak, karena setiap keputusan perusahaan tentu sudah diperhitungkan oleh HRD dengan matang, mulai dari kemampuan saya dan kebutuhan perusahaan. Sebagai informasi, ini juga bentuk loyalitas saya Pak, ngedukung perusahaan semakin bertumbuh dengan siap apapun penugasannya. Oke, pertanyaan ke-11. Kamu sering lebih senang kerja sendiri atau kelompok? Apa alasannya? Gitu ya. Atau kamu paling nggak bisa kerja sama orang tipe seperti apa? Ini pertanyaan itu hampir sama teman-teman. Intinya tuh HRD pengen tahu kamu orangnya tuh fleksibel nggak? Takutnya kaget kerja di kelompok atau kerja individu, padahal semuanya nggak bisa terpisahkan. Jangan memilih ya, pilih saja keduanya. Saya pribadi yang bisa keduanya Pak, karena keduanya tidak bisa terpisahkan. Kita dituntut mandiri sehingga dapat diandalkan oleh perusahaan. Namun kita juga harus bisa kerja sama tim, apalagi di toko bisa terdiri 6-8 orang untuk mencapai beberapa target perusahaan, sehingga butuh kekompakan tim. Nah, itu jawaban yang kamu lebih senang kerja sendiri atau kelompok, apa alasannya? Kalau yang kamu paling nggak bisa kerja sama orang tipe seperti apa, kamu bisa bilangnya seperti ini. Saya pribadi bisa di semua karakter Pak, karena saya percaya namanya tim, kita tidak bisa memilih ya Pak ya, jadi kita lah yang harus menyesuaikan. Karena dimanapun berada pasti perbedaan karakter itu pasti ada, sehingga saya yang harus mengerti satu sama lain. Jadi kamu nggak boleh bilang bahwa kamu nggak bisa sama orang egois, kamu nggak bisa sama orang yang ini itu nggak bisa. Namanya tim ya harus bisa nerima semuanya, tinggal kita bagaimana, dan harus kita membantu mereka memperbaiki diri gitu ya. Well, coba ceritakan adakah pengalaman bagaimana cara menghadapi pelanggan yang marah-marah karena kamu itu dalam dunia pelayanan biasanya akan ditanya begini. Ini pertanyaan ke-12 ya. Cara ngejawabnya, pertanyaan itu untuk merekrut tahu bagaimana keterampilanmu dalam menangani konflik di toko. Jawabnya begini. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika pelanggan tidak senang dan marah-marah, kunci pertama memiliki mindset dan meyakini bahwa mereka bukanlah marah kepada saya, namun kepada perusahaan lah. Sehingga kita tidak boleh baper. Dengan tidak baper, kita tidak akan tersulut emosi juga, sehingga tetap tenang dan mendengarkan dengan baik apa yang dikeluhkan. Kedua, saya dengarkan keluhannya hingga mereka selesai sendiri, karena biasanya orang marah hanya butuh didengarkan ya Pak ya. Selanjutnya barulah saya berikan informasi dan kasih pengarahan yang ada sesuai peraturan. Jika masalah tersebut tidak bisa saya selesaikan karena membutuhkan persetujuan atasan, maka biasanya saya akan teruskan atau follow up ke atasan, dalam hal ini kepala toko saya atau merchandiser saya, untuk diselesaikan, karena tidak semua wewenang ada di toko. Jadi gitu teman-teman. Terus kalau ditanya pertanyaan ke-13, apa motivasi kerja kamu? Hindari cari pengalaman baru atau cari nuansa baru, cari mempelajari hal baru. Mungkin niat kamu agar dikenal sebagai orang yang suka tantangan, tapi justru HRD mikirnya, lah cari pengalaman baru, nanti kalau udah keterima di perusahaan kami lantas kamu bosen gimana? Apakah akan cari pengalaman baru lagi di perusahaan lain? Kan gak enak banget ya. Jadi jujur aja nggak apa-apa kok, bahasanya sopan aja. Motivasi itu nyari uang sama karir kan. Contoh gini,
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi saya kerja ada dua Pak. Yang pertama saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Kedua adalah jenjang karir Pak. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi manajer atau merchandiser di perusahaan Bapak. Sebenarnya di poin pertama kamu lagi ngomongin duit kan, cuma bahasanya halus jadi nggak terkesan matre. Paham ya teman-teman ya. Merchandiser itu apa sih? Merchandiser itu satu tingkat jabatannya di atas staf kasir dan pramuniaga. Pertanyaan ke-14. Apa rencana 5 tahun ke depan? Pastikan kamu memiliki rencana besar untuk kesuksesan karir di Indomaret atau Alfa ya, bukan rencana pribadi. Intinya memajukan perusahaan sih, jangan hindari itu yang pengen buka usaha, berarti kamu nanti akan resign ya, nggak boleh itu. Pengen bangun rumah, pengen menikah, itu nggak ada untungnya buat perusahaan. Jadi sebaiknya bilangnya begini, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan ada dua Pak, yaitu jangka pendek saya ingin sekali meningkatkan keahlian bahasa Inggris dengan mengambil kursus online untuk mempersiapkan diri jika mendapatkan pelanggan mancanegara, sehingga saya siap memberikan pelayanan prima di toko dengan bahasa Inggris. Kedua, jangka panjangnya saya ingin menempati posisi kepala toko atau merchandiser ke depannya. Amin, semoga Tuhan ijabah gitu. Dan pertanyaan terakhir, kenapa kami harus menerima Anda atau kenapa melamar di perusahaan kami? Nah, pastikan pertanyaan ini tuh dijawab dengan kecocokan keahlian ya teman-teman ya, yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi pramuniaga atau kasirnya. Tadi kalian tadi cocokin aja sama visi misinya. Jadi jawabnya begini. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Yang pertama tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari ya Pak ya, yaitu keahlian pelayanan prima, komunikasi, dan kemampuan menangani komplain, detail orientasi, serta kemampuan di situasi menekan dan operasi Microsoft Office tingkat mahir. Saya yakin Pak menjadi keuntungan tersendiri bagi Indomaret Alfamart ke depannya jika meng-hire kandidat yang memiliki kualifikasi tersebut. Kedua, kenapa perusahaan menerima saya? Karena kecocokan visi dan budaya perusahaan. Setelah saya melihat profil Alfa dan Indomaret di website yang memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam bidang retail dengan penghargaan top brand, saya yakin saat pegawai dan perusahaan memiliki visi yang sama, maka perusahaan akan cepat mencapai tujuannya. Pertanyaan 15 selesai. Pertanyaan bonus, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ini wajib teman-teman cari tahu apa itu Alfamart, apa itu Indomaret ya. Tentunya pertanyaan itu tujuannya untuk melihat seberapa antusias dan seriusnya kamu ngelamar di Alfa dan Indo. Jadi baca aja di websitenya, usahakan detail biar HRD makin kagum sama kamu. Itu 15 pertanyaan, 16 bahkan buat kamu, mudah-mudahan bener-bener nyambung dan mudah dipahami buat kamu, akhirnya lolos jadi seorang pegawai Alfa itu Indomaret. Makasih banyak ya. Kalau mau request interview apa saya nanti bikinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.